Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Arbai. Waalaikumsalam Pak Arbai. Ya, gimana kabar hari ini Bu Sri? Alhamdulillah Pak, sehat seperti Alhamdulillah Pak, biasa. sehat seperti biasa. Ya, kira-kira nih untuk pertemuan kali ini, katanya kemarin ada yang perlu dibicarakan nih. Kalau kira-kira ini Betul kalau boleh sekali. tahu dalam pertemuan yang singkat ini apa yang kita bahas nih, Bu Sri? Iya Pak, jadi begini Pak Ya kan, Pak, jadi begini Pak kan, saya punya sedikit masalah nih saya punya tentang sedikit peserta masalah didik nih ini. tentang Semoga ini. dengan ini nanti bisa Semoga dengan mendapatkan ini bisa solusinya mendapat bahwa peserta didik saya itu tidak tepat itu waktu dalam tidak tepat mengerjakan tugas atau PR tuh Pak. Itulah itu kira-kira Pak. masalah saya. Itulah kira-kira masalah saya. Jadi kita berbicara tentang jadi Ibu tuh ada yang beberapa peserta didik yang terkendala dalam pengumpulan tugas Bu Sri. Begitu ya Bu Sri ya? Betul sekali Pak. Betul sekali ya. Pak. Ya menarik sekali nih yang perlu kita bicarakan nih Bu Sri. Nah topik kali ini nih nampaknya memang sangat perlu sekali kita bicarakan nih. Nah, Iya, iya, penting eh lagi. penting lagi. Ya, kira-kira nih Bu Sri, dari nantinya nih, setelah kita berbicara tentang topik yang kita bicarakan, tentang bagaimana siswa ini eh, tadi terkendala di dalam mengumpulkan tugas, kira-kira apa yang ingin Ibu capai setelah kita berbicara nantinya nih? Yang pastinya saya ingin mendapatkan Pastinya saya ingin solusi, Pak, mendapatkan bagaimana solusi caranya supaya hmm, anak-anak saya itu supaya anak-anak termotivasi itu belajar, termotivasi kemudian bisa belajar, mengerjakan bisa tugas tepat waktu dan tugas adalah solusi dan bagi adalah saya solusi bagi nanti saya nanti kita nanti cara bagaimana cara upaya saya bagaimana mendapatkannya, upaya Pak. saya mencapai. Oke, nah jadi Ibu harapan Ibu nantinya setelah kita berbicara, Ibu ingin mendapatkan solusi dan nantinya mudah-mudahan peserta didik Ibu itu tidak lagi terlambat mengumpul tugas seperti itu. Nah, Betul kira-kira nih sekali, Bu Pak. Sri, ketika Ibu sudah tahu bahwa ada beberapa peserta didik Ibu nih yang tidak tepat mengumpulkan tugas. Nah, kira-kira nih, apa apa yang sudah kalau boleh tahu nih, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan selama ini? Ya selama ini saya kan Nah, sudah selama ini saya memberikan kan sudah tugas memberikan tersebut sesuai dengan terus kemampuan peserta didik saya kemampuan ya, Pak. peserta didik saya ya Tidak Pak. harus Tidak yang susah yang atau yang susah mungkin, atau yang mungkin apa namanya, harus pakai ini, namanya pakai harus itu, pakai Pak, ini itu. pakai itu Pak itu. Tapi Ya. Tapi nyatanya, Pak, setelah nyatanya saya Pak setelah saya lakukan lakukan dari 20 siswa dari tuh ada aja sesuatu 5 ada atau ada 4 lima peserta didik itu empat yang peserta didik itu nggak yang ngumpul tugas ngumpul gitu, Pak. tugas gitu Pak. Jadi kan Oke, seolah-olah nah saya jadi merasa kalau seolah saya saya ini kan merasa kalau saya belum, ini kan belum eee, sukses eh, gitu dalam sukses membimbing gitu atau dalam mendidik anak membimbing didik atau saya mendidik gitu. anak-anak saya. Gitu. Oke, nah tadi Ibu sudah bicarakan ada usaha yang sudah Ibu lakukan terhadap bagaimana cara meningkatkan minat peserta didik Ibu itu. Nah, Iya. kira-kira selain usaha yang Ibu lakukan tadi, apa yang membuat diri Ibu itu tetap mempertahankan posisi itu seperti itu? Bisa nggak kira-kira Ibu sebutkan apa yang menjadi penyebab Ibu itu bertahan seperti itu? Yang menyebab saya menjadi tetap Menyebab saya bertahan ya menjadi karena tetap saya bertahan seperti itu harus selalu itu harus berupaya, Pak, ya. selalu berupaya Pak Bagaimana ya. biar Bagaimana saya itu, saya bisa itu bisa pintar, kemudian pintar, kemudian kompetensinya meningkat punya gitu. Jadi meningkat gitu. harus Jadi harus jangan kita yang jangan down, kita kita harus tetap, down, kita gimana, semangat eh, terus dan semangat untuk semangat terus dan membimbing semangat anak untuk kita membimbing gitu. kita gitu. Nah, kira-kira kalau boleh tahu nih Bu Sri, setelah Ibu melakukan usaha tadi, kemudian ada yang membuat Ibu bertahan dalam posisi tersebut. Nah, kalau diumpamakan atau direntangkan ke nilai 1 sampai dengan 10, kira-kira
posisi Ibu dalam melakukan usaha tersebut, itu rentangnya kira-kira di angka berapa itu, Bu Sri? Nah, ini yang masih rendah ini, Pak. Ini yang masih masih rendah sekitar ini, Pak. Masih sekitar Ya. tapi 6 lah, Pak. Gitu. 6 lah, Pak. Karena belum maksimal sekali. Maksimal sekali. Nah, jadi Ibu tadi mengatakan bahwa posisi Ibu itu antara 5 dan 6 seperti itu ya. Nah, tentunya dalam hal posisi tersebut, kira-kira apa yang menjadi dasar kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan yang ingin Ibu capai? Ya, jadi kan saya pun di sini kan udah sering pelatih Pak ya. Ya, Pak ya. Jadi saya itu tahu apa itu strategi supaya anak-anak saya itu lebih gitu. Mungkin kadang saya belum sempat menerapkannya karena terlalu kelas dan banyak mungkin Pak ya. Jadi saya berlima kali dalam Oke, nah tadi Ibu sampaikan di awal juga sudah bahwa ada langkah-langkah, ada upaya Ibu untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai. Nah, dan juga termasuk ada tadi Ibu bicarakan strategi seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Sri, dari langkah-langkah dan atau strategi yang Ibu lakukan nih, kalau boleh tahu nih, apa kira-kira yang menjadi peluang atau langkah konkret Ibu ya agar tujuan Ibu itu tercapai, kira-kira langkah konkret Ibu yang kira-kira bisa Ibu lakukan? Iya Pak, jadi kan beranjak dari masalah saya tadi kan diri itu ada tugas ya Pak ya, kan salah satu yang penyebabkan jadi itu harus menggunakan kamu. Peluang saya itu bagaimana peserta didik itu menggunakan kamus tapi tetap dia itu akan tahu gitu. Mungkin dengan saya memberi kosakata kepada mereka. Oke, jadi di sini Ibu langkah konkret Ibu mencoba membuat apa tadi kamus berupa kosakata begitu ya. Nah, tentunya nanti Bu Sri ketika Ibu melakukan langkah konkret ini membuat kamus berupa apa tadi kosakata, tentunya nantinya sudah barang tentu kan ada hambatan atau gangguan. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Sri, kira-kira apa yang terbayang yang menjadi penghalang atau gangguan ketika Ibu melakukan apa tadi langkah konkret Ibu tadi? Kira-kira seperti itu Bu Sri. Yang pastinya sesuatu nanti tidak berjalan dengan mulus. Paling kalau hambatannya kamus itu pasti anak-anak tertinggal kamusnya lah, yang berat bawanya lah, seperti itu. Dan jadi saya itu harus bagaimana memaksimalkan supaya anak-anak itu tidak merasa keberatan membawa itu untuk anak-anak saya gitu Pak. Oke, jadi tadi Bu yang menjadi hambatan tadi kadang-kadang anak ini sering terlupakan Bu ya untuk membawa apa kamus yang dibuat tadi, kamus kosakata tadi. Nah, kira-kira kalau yang terbayang nih di benak Ibu untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar anak-anak itu yang tadi Pak lupa dia membawa kamus tersebut? Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin ini Pak ya, kita buat kamus saku ya Pak ya, kan karena kan kecil dibawa kapan aja setiap hari masuk tinggal gitu. Nah, jadi saya
setiap hari itu mengeprint satu lembar diberikan ke anak tadi jadi nanti semakin lama lembaran itu nanti lagi ketinggalan kalau kita buat kan pasti ketinggalan malas lah dengan saku bisa menjadi salah satu solusinya. Oke, jadi tadi yang ingin Ibu buat tadi kamus berupa kosakata tapi berbentuk kamus saku begitu Bu ya, Bu Sri ya, untuk sebagai solusi yang mengatasi gangguan tadi. Nah, kira-kira nih Bu Sri, tadi kan Ibu punya tujuan ya dari apa yang ingin Ibu lakukan. Nah, kalau boleh tahu nih kira-kira apa rencana Ibu ini agar tujuan Ibu itu tercapai? Ya, rencana saya yang tadi mini tadi, tetapi ya sebelumnya akan melakukan refleksi dulu sebenarnya saya mengajar kan seperti itu. Kemudian apa permasalahan yang menghadapi itu kan kosakata. Yang paling utama kan bahasa Inggris ini kan harus menguasai. Nah, jadinya itulah nanti kelihatan bagaimana media pembelajarannya kemudian apa aja media mendukung bahasa Inggris itu akan saya coba untuk didik saya. Oke, nah tadi Ibu sudah menjelaskan rencana Ibu. Kemudian tadi juga Ibu ingin mencapai bagaimana siswa tadi tepat mengumpulkan tugas. Kemudian Ibu juga tadi menjelaskan bahwa Ibu akan mencoba menggunakan media seperti itu ya. Nah, kira-kira dari yang Ibu ceritakan tadi ada nggak yang menjadi target utama atau prioritas Ibu yang akan Ibu lakukan? Ya, jadi yang menjadi prioritas saya jadi nggak ada alasan lagi peserta didik punya kamus di rumah lah tapi ini itu. Nah, jadi dengan ini semoga bisa termotivasi dan bisa membantu mereka dalam menyelesaikan tugas. Ada alasan lagi terlambat menyelesaikan tugas. Oke, nah tentunya dalam melakukan rencana yang Ibu lakukan itu kan punya jangka waktu Bu ya. Nah, kira-kira berapa jangka waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan aksi rencana yang akan Ibu lakukan seperti itu? Mungkin sekitar 1 minggu Pak ya. Lebih cepat lebih baik Pak kan supaya ya. Nah, dari waktu yang Ibu butuhkan nantinya kira-kira apa yang menjadi daya ukur yang menjadi tolak ukur dari rencana yang Ibu lakukan itu berhasil atau tidaknya? Apa yang menjadi daya ukurnya kira-kira itu? Kalau menjadi daya ukurnya yang pasti didik dalam mengumpulkan tugas tadi ya Pak. Jadi sehingga tidak lagi rasa cara peserta didik lain itu bisa terlambat. Kenapa saya nggak bisa gitu. Dengan ini semua peserta didik itu tugasnya bisa menjadi tepat waktu. Nah, ketika melakukan rencana tadi, ketika sudah berjalan melakukan rencana, tentunya nanti ada gangguan yang terjadi Bu Sri. Nah, kira-kira nih jika dalam pelaksanaan rencana tadi ada gangguan yang terjadi, yang kira-kira yang tidak diminta tapi terjadi. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengatasi gangguan tersebut? Ya, dalam rencana tadi. Gini Pak ya, kalau gangguan itu anak-anak lupa gitu kan dalam mengerjakan tugas ya berarti kita sebisa mungkin menghubungi minimal kan kita ada grup WA kemudian ada kita ingatkan
bersama ada tugas, ada PR, jangan lupa buat ini dikerjakan gitu. Nah, kalau jumpa di sekolah pun nanti Oke, jadi kita solusi Ibu nanti buat grup Bu ya. Jumpa di sekolah pun nanti ya. Oke, akan membuat sebuah komunitas seperti itu, komunitas kelas belajar ya Bu ya. Iya Pak. Nah, ya Pak. oke, nah dari awal sampai sekarang tentunya banyak sekali yang sudah kita bicarakan tadi. Nah, kira-kira nih Bu Sri, dari hasil pembicaraan kita tadi dari awal sampai dengan akhir ini, apa yang bisa Ibu simpulkan dari yang kita bicarakan? Yang bisa saya simpulkan ya berarti saya membuat solusi dari apa masalah yang terjadi. Salah satunya yaitu tadi karena adanya masalahnya kamu, ya bagaimana caranya kita harus bisa menggunakan kamus tanpa memberatkan peserta didik tersebut. Oke, kira-kira Ibu bagaimana komitmen Ibu untuk melakukan rencana yang tadi kira-kira? Komitmen saya ya harus tetap berusaha, tetap jangan lagi malas gitu. Harus tetap menjadi yang terbaik lampak ibu kita bahwa mereka itu butuh media yang bantu dalam proses pembelajaran kita gitu Pak. Oke Bu Sri. Nah, tadi Ibu sudah punya rencana bagaimana tujuan Ibu itu tercapai. Nah, kira-kira ada nggak orang lain yang terlibat dalam rencana yang membantu nih rencana Ibu itu agar berhasil? Tentunya pasti ada ya Pak ya. Jadi salah satunya yang sangat membantu itu ya nanti peserta didik. Ini komitmen antara dua orang saya lalu kemudian ada juga buat. Nah, karena kan kita tidak bisa menyelesaikan solusi secara sendiri, solusi bagaimana dengan saudara, dan juga kita harus meminta izin dulu kita yaitu ke sekolah cerita inilah permasalahan yang saya hadapi, kemudian inilah yang akan saya lakukan. Nah, semoga ada dukungan. Oke, nah jadi banyak sekali orang yang Ibu libatkan ya. Tadi dari hasil pembicaraan tadi ada rekan Ibu yang Ibu ajak kolaborasi, pemberitahuan kepada kepala sekolah, kira-kira seperti itu Bu ya. Nah, kira-kira nih setelah Ibu menceritakan masalah Ibu ke saya, ini apa yang Ibu rasakan? Nah, gimana sudah perasaannya? Yang saya rasakan sekarang ternyata sebenarnya itu tapi kenapa dari kemarin nggak keluar gitu Pak? Ternyata setelah saya bercerita Bapak ternyata saya bisa melakukan ini, nggak saya lakukan dari kemarin gitu. Jadi saya merasa ternyata dan saya itu saya bisa kembali lah potensi diri saya gitu. Oke, jadi intinya pemikirannya sudah terbuka begitu Bu ya, dengan sendirinya seperti itu. Oke Bu, mungkin karena waktu kita agak singkat nih, ada beberapa keperluan yang perlu kita kerjakan juga. Mungkin cukup dulu Bu Sri ya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan lagi, silahkan hubungi saya dan mari kita bicarakan sebaiknya supaya untuk menemukan solusi-solusi yang demi kemajuan pendidikan Bu Sri ya. Ya, terima kasih Pak ya atas waktunya. Oke, sama-sama. Ya. Oke, izin Bu Sri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.